selamat datang dalam diskusi kita hari ini. Kali ini kita akan membahas problem filosofis yang diangkat dalam film The Matrix. Jadi untuk itu kami telah mengundang beberapa ahli filsafat yang bisa mewakili berbagai aliran pemikiran modern. Dan mari kita mulai dengan mengidentifikasi permasalahan utama dalam film ini. Nah, film The Matrix ini menggambarkan dunia yang sebenarnya adalah simulasi komputer. Sementara kenyataan sejati disembunyikan dari manusia. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa realitas yang kita alami ini adalah kenyataan yang sejati dan bukan ilusi? Nah, maka dari itu kita akan menanyakan beberapa tanggapan dari para ahli filsafat kita terkait dari hal ini berdasarkan aliran-aliran pemikiran modern yuk. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dari pemikiran modern ini berdasarkan pendekatan rasionalisme? Pendekatan rasionalisme, seperti yang dikemukakan oleh Descartes, ini sangat relevan dalam membahas film The Matrix. Descartes menyatakan dalam Meditation on First Philosophy bahwa kita tidak bisa mempercayai indera kita sepenuhnya karena bisa saja kita sedang ditipu oleh jenius jahat yang menciptakan ilusi realitas. Nah, dalam The Matrix, peran jenius jahat ini diambil oleh mesin yang menciptakan dunia simulasi. Namun, Descartes menemukan kepastian melalui pemikiran itu sendiri dengan cogito ergo sum atau artinya aku berpikir maka aku ada. Dengan demikian, meskipun realitas bisa dipertanyakan, eksistensi diri sebagai subjek pemikir tetap tidak terbantahkan. Jadi, jika kita mengikuti pemikiran Descartes, maka meskipun Neo berada dalam simulasi, ini keberadaannya sebagai individu yang berpikir tetap nyata. Nah, benar sekali. Yang bisa diragukan adalah dunia di sekitarnya, tapi kesadaran dirinya tetap merupakan suatu kepastian. Baik, mari kita dengarkan berdasarkan sudut pandang dari empirisme. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau dari sudut pandang empiris yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan, film ini memperlihatkan bagaimana manusia dalam The Matrix mengalami dunia berdasarkan persepsi yang dimanipulasi. Locke berpendapat bahwa pikiran kita adalah tabula rasa yang diisi oleh pengalaman sensorik. Namun, Hume lebih skeptis menyatakan bahwa semua yang kita ketahui hanyalah kesan dan ide, bukan realitas objektif itu sendiri. Jika pengalaman kita ternyata hasil simulasi, maka kita tidak bisa memastikan keberadaan realitas objektif. Jika begitu, apakah menurut empirisme Neo bisa mengetahui kebenaran tentang dunia nyata? Menurut saya itu sulit, karena menurut Hume kita tidak bisa memastikan kebenaran absolut, hanya pola-pola pengalaman yang terus berulang. Neo mungkin menyadari perbedaan setelah keluar dari Matrix, tetapi bagaimana ia bisa benar-benar yakin bahwa dunia luar bukan hanya simulasi lain? Baik, saat ini mari kita dengarkan pandangan dari eksistensialisme yuk. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Sartre dan Heidegger melihat realitas sebagai sesuatu yang ditentukan oleh subjektivitas manusia. Dalam The Matrix, Neo mengalami krisis eksistensial ketika ia menyadari bahwa dunia yang ia kenal hanyalah ilusi. Sartre akan mengatakan bahwa Neo tetap bebas untuk memilih bagaimana ia mendefinisikan dirinya sendiri, meskipun berada dalam ilusi. Heidegger di sisi lain menyoroti bagaimana Neo harus terlempar keluar dari Matrix untuk menemukan makna sejati keberadaannya, sebuah proses yang Heidegger sebut sebagai Dasein yang autentik. Apakah ini berarti bahwa meskipun berada dalam simulasi, seseorang ini tetap bisa menemukan makna hidupnya? Tepat sekali. Bahkan dalam realitas buatan, Neo masih memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Ini sejalan dengan konsep bad fight dari Sartre, di mana seseorang bisa saja menjalani kebohongan, tetapi tetap bertanggung jawab atas pilihannya.
Halo semuanya, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang telah memaparkan bagian sebelumnya dengan sangat baik sekali. Selanjutnya, saya akan melanjutkan diskusi kita tentang problem filosofis dalam The Matrix. Menurut Anda nih, apa saja yang terjadi dan bagaimana tanggapan Anda dari sudut pandang postmodernisme? The Matrix secara langsung terinspirasi dari pemikiran Baudrillard, khususnya dalam karya Simulacra dan Simulation. Baudrillard menyatakan bahwa dalam dunia modern, realitas telah digantikan oleh hiperrealitas, suatu kondisi di mana batas antara yang nyata dan yang simulasi menjadi kabur. Film ini menyatakan bagaimana manusia menerima simulasi sebagai realitas, mencerminkan gagasan bahwa dalam masyarakat modern, kita hidup dalam tatanan hiperrealitas yang dikendalikan oleh media dan teknologi. Jadi, apakah menurut Baudrillard kita semuanya sebenarnya sudah hidup dalam Matrix versi dunia nyata? Membingungkan ya. Ya, dalam arti tertentu. Baudrillard berargumen bahwa media dan teknologi telah menciptakan realitas buatan yang dianggap lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dunia digital, propaganda, dan budaya pop semuanya berkontribusi pada ilusi realitas yang kita terima tanpa mempertanyakannya. Selanjutnya, mengenai fenomenologi. Menurut Anda nih, apa saja yang terjadi dan bagaimana tanggapan Anda dari sudut pandang fenomenologi? Baiklah, selanjutnya dari sisi fenomenologi. Dalam film The Matrix ini dilihat dari sisi fenomenologi ini, melihat bahwa realitas sebuah atau sesuatu yang muncul sebagai pengalaman kesadaran. Husserl ini menyebut bahwa sebagai epoch, yakni penyaringan terhadap asumsi tentang dunia luar agar kita bisa fokus dalam sebagaimana dunia yang kita alami gitu. Dalam film The Matrix ini, pengalaman Neo sebelum dan sesudah bangun itu menunjukkan bahwa bagaimana persepsi membentuk dunia yang dialami. Selanjutnya dari Merleau-Ponty yang menekankan bahwa tubuh Neo sebagai subjek yang mengalami dunia yang berubah total setelah keluar dari simulasi. Yang ini menarik nih. Jadi apa sih makna dari realitas ini bagi fenomenologi dalam konteks film The Matrix ini? Makna realitas bagi pemikiran dari sisi fenomenologi dalam konteks film ini yaitu bahwa realitas ini bukan merupakan objektivitas mutlak, tapi realitas ini tentang bagaimana dunia tampak dalam kesadaran. Jadi dalam film The Matrix ini, realitas virtual pun tetap nyata karena dialami secara penuh oleh subjek. Dan kemudian yang terpenting adalah hubungan antara kesadaran dan dunia ini, bukan apakah dunia itu secara ontologis asli. Oke, baik. Terima kasih dari para narasumber yang telah memberikan dengan baik dan menyampaikan materi yang sangat berguna untuk kita. Dan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh para narasumber, kita dapat melihat bahwa problem filosofis dalam film The Matrix ini ternyata memiliki relevansi yang sangat kuat dengan berbagai aliran pemikiran yang sangat modern. Oke, dapat disimpulkan dari semua sisi yang telah dipaparkan oleh narasumber, menurut saya, dari sisi rasionalisme ini menunjukkan bahwa kesadaran diri adalah satu-satunya kepastian, sedangkan dari empirisme menyoroti keterbatasan pengalaman dalam memahami realita. Sedangkan dari sisi eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam menemukan makna, bahkan dalam dunia yang tidak pasti. Dan dari sisi postmodernisme mengajukan kritik terhadap realitas yang telah dikonstruksi oleh sistem yang sangat besar. Dan yang terakhir nih, dari sistem fenomenologi yang menekankan bahwa realitas terbentuk dari bagaimana dunia ini dialami oleh kesadaran. Dengan demikian, film The Matrix ini bukan sekedar fiksi ilmiah nih, tetapi juga eksplorasi terhadap pertanyaan filosofis yang terdebatkan dalam abad-abad ini. Oke, sekarang tibanya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber atas pandangan yang sangat menarik dan sangat memperkaya ilmu kita semua ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang apa itu realitas dan bagaimana kita memaknainya dalam dunia yang saat ini. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Bye-bye.